Halo semuanya, apa kabar? Tak terasa ya, kita sudah 2 bulan mungkin tak berjumpa. Hari ini saya akan membahas materi kita dasar-dasar manajemen operasi di minggu ke-11 gitu ya. Seperti teman-teman ketahui semua, di dalam manajemen kita belajar ada 4 pilar dasar, yaitu adalah manajemen operasi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Bahwa di dalam mengelola suatu perusahaan kita harus kembali lagi kepada 4 pilar dasar tersebut. Nah, pada hari ini kita akan mencoba belajar di dalam dasar-dasar manajemen operasi. Kita akan bicara soal human resource, job design, dan work measurement. Kenapa kita perlu mempelajari itu? Ketika kita menjalankan bisnis kita, ketika kita menjalankan perusahaan kita melakukan sebuah operasi, kita melakukan sebuah pekerjaan, maka kita harus bisa mengatur orang-orang yang ada di dalamnya. Kita bisa mengatur bagaimana kita menganalisa pekerjaan mereka dan bagaimana kita mengukur berapa lama mereka harus bekerja. Saat ini kalau kita perhatikan, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dia menjalankan sistem perusahaannya, ada yang otomatis dan juga ada yang sistemnya manual atau handmade. Nah, di situ kita akan mencoba mempelajari pada hari ini bagaimana kita membuat strategi pengelolaan human resource, kemudian kita menganalisa pekerjaan mereka, dan kemudian bagaimana kita mengukur seberapa lama mereka akan bekerja. Oke, let's go. Oke, berikut ini merupakan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita di chapter 10 ini relatif cukup banyak, tapi nggak apa-apa ya, kita coba pelajarin satu demi satu. Ini adalah tujuan yang kita akan capai di dalam chapter ini. Kemudian ini adalah tujuan untuk berikutnya. Teman-teman bisa perhatikan di slide yang ada. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kenapa kita harus melakukan human resource strategi? Tujuan dilakukannya human resource strategi ini adalah kita harus bisa mengelola pekerja kita dan bagaimana desain pekerjaan itu dibuat supaya pekerjaan itu bisa menjadi efektif dan efisien. Nah, contohnya, ketika kita bicara pada suatu perusahaan, dulu saya ingat sekali, saya pernah bekerja di suatu perusahaan Jepang, di mana pada masa-masa itu saya banyak bekerja di masih manual gitu ya, masih tergantung pada human resource. Kemudian saya ada di divisi perencanaan. Setiap H-1 saya sudah membuat suatu perencanaan, saya berikan kepada supervisor di lapangan bahwa besok target Anda adalah sekian, sekian, sekian. Di pagi harinya supervisor menghadap kepada kami, tim perancang, dan supervisor mengatakan bahwa target pada hari ini kita nggak bisa mencapai. Kenapa tidak bisa mencapai? Karena pekerja A, pekerja B, pekerja C tidak masuk dan seterusnya. Wow, amazing. Anda tahu, kalau kami di divisi perencanaan, kami sudah memperhatikan sekali bahwa kapan target barang-barang yang kita produksi, yang kita lakukan, itu harus selesai. Kenapa? Karena kita akan dikejar dengan ekspor. Jadwal kapal datang masuk ke pelabuhan, kami sudah tahu bagaimana kita harus mengejar produksi kita itu bisa mencapai satu kuantiti tertentu sehingga kami dapat mengekspor kita punya produksi, kita punya produk gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pekerjaan itu belum tentu bisa selesai. Maka kami sering sekali melemburkan orang, kami selalu memasukkan orang itu yang harusnya cuma 1 shift, kami masukkan 2 shift, yang pada hari Sabtu harusnya kerja setengah hari, tapi kami harus menambah jam kerja yang berikutnya, dan seterusnya. Nah, inilah salah satu contoh kenapa kita harus melakukan human resource strategi. Kemudian ketika kita bicara seperti ini, kita harus ingat dengan apa? Bahwa kita punya constraint, kita punya kendala. Dulu saya punya, ketika saya bekerja di perusahaan yang sama, sebagian besar dari karyawan kami adalah wanita, di mana mereka mempunyai kegiatan-kegiatan tertentu yang membuat mereka harus off, gitu ya. Nah, ini yang sometimes kita harus berpikir bahwa, waduh, ini kita harus kelola dengan bagus, gitu ya. Kemudian human resource strategi ini punya tujuan apa? Bahwa pekerja-pekerja kita juga harus punya quality hidup yang bagus. Sehingga ada komitmen yang mereka berikan kepada perusahaan dan ada trust yang mereka dapatkan dari perusahaan juga. Jadi ketika kita dapat mengelola human resource kita dengan bagus, harapannya kita punya suatu perkawinan antara perusahaan dengan tenaga kerja. Sehingga mereka bisa bekerja dengan semangat, mereka bekerja dengan happy, memberikan suatu produk dengan kualitas yang sangat bagus. Nah, di dalam human resource ini kita mempunyai ada what,
yaitu adalah strategi produk kita, bahwa ketika kita membuat produk seperti itu, kita harus tahu bahwa skill apa yang kita butuhkan dari tenaga kerja kita. Kemampuan apa, talent apa yang mereka harus punya. Kemudian material apa yang kita pakai. Memang pada masa itu saya pernah terjadi bahwa material yang kita gunakan adalah material import, dan importnya terlambat, sehingga kita terlambat produksi juga, produk kita terlambat juga, kita kembalikan ke ekspor lagi juga tidak bisa. Semua jadwalnya adalah molor semua. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Kemudian safety. Mungkin kata-kata safety kalau dari hari ini kita selalu sangat paham gitu ya. Banyak perusahaan selalu mengatakan bahwa safety first, dan safety first. Nah, kenapa safety? Pada safety ini, pada zaman-zaman tahun awal 2000-an, kondisi safety ini adalah bukan sesuatu hal yang sangat diperhatikan orang. Tidak banyak perusahaan memperhatikan safety, baik itu terhadap produk maupun cara kerja mereka. Tapi kalau hari ini, sekarang di setiap perusahaan sudah mempunyai yang namanya safety department. Kemudian kedua adalah when. Kapan pekerjaan itu dilakukan? Apa target hariannya mereka? Apa target mingguannya mereka? Atau target waktu tertentu gitu ya. Kemudian bagaimana dengan perencanaan yang untuk produk-produk yang seasonal? Misalnya sekarang adalah di bulan puasa. Banyak produk-produk yang dikejar oleh masyarakat gitu ya. Seperti sirup, biskuit, sarung, dan segala macam produk yang pendukung puasa pada masa-masa puasa dan lebaran ini, bukan berarti perusahaan itu baru produksi sekarang-sekarang ini, tapi jauh sebelum kondisi bulan puasa itu ada, perusahaan sudah melakukan produksi yang cukup besar. Mereka stok dan pada 2 minggu sebelum masa puasa, barang itu sudah digelontorkan ke market. Nah, itu yang kita harus lakukan juga. Kemudian yang ketiga yang kita pelajari nanti di beberapa slide kita di belakang adalah location strategi. Bagaimana ketika Anda menyusun memberikan suatu facility kepada karyawan Anda memperhatikan iklim, Anda memperhatikan temperatur, Anda memperhatikan kebisingan, lampu, kemudian pertukaran udara, dan seterusnya. Saya pernah masuk mengunjungi satu perusahaan lampu pijar gitu ya, di mana lampu ini diproduksinya adalah dengan kondisi-kondisi yang manual gitu ya, pada masa-masa itu. Apa yang terjadi? Temperatur mereka bekerja dalam 40 derajat. Anda bisa bayangkan bagaimana ketika pekerja itu harus ada di dalam ruangan yang begitu panas gitu ya. Makanya sirkulasi udara, sirkulasi berputar tingkat dari titik yang terendah, artinya lantai sampai dengan atap itu harus punya jarak yang cukup tinggi supaya kita tidak merasa pengap di dalam perusahaan. Kemudian nanti kita akan bahas juga bahwa akan ada proses strategi, prosedurnya seperti apa kita menjalankan itu, bagaimana tata cara kerja kita, kemudian bagaimana kita melakukan tahapan-tahapan itu yang kita akan pelajari nanti di beberapa slide ke belakang. Kemudian ketika kita bicara siapa? Karena kita harus tahu bagaimana pekerja kita, tingkat kelelahannya seperti apa, kemudian informasi apa yang kita harus punya. Nah, ini yang kita harus pahami baik-baik. Seringkali perusahaan melakukan hal-hal seperti apa? Karena mereka kejar target, mereka kejar tayang, mereka diburu waktu dan segala macam, maka human itu dilakukannya adalah pekerja yang harusnya dia bekerja 8 jam dalam satu hari, dia dilemburkan menjadi 12 jam. Bahkan ekstrimnya ada yang bekerja selama 16 jam. Dan teman-teman bisa bayangkan semua ketika kita sama-sama manusia, kita sama-sama tahu ketika saya harus bekerja dalam 6 jam, kemudian saya harus melembur selama 8 jam juga, apa dampaknya yang terjadi? Badan kita tidak akan kuat, produktivitas kita nggak akan bisa bagus, makanya kita harus mengatur itu semua. Dan bagaimana kita bisa melakukan itu? Kalau kita bicara how di sini, ada beberapa di materi perkuliahan kita yang sebelumnya kita bicara tentang layout strategi, apakah Anda menggunakan produk layout, proses layout, assembly line, atau pick position gitu ya, sesuatu yang berbeda. Nah, labor planning ini kita bagi menjadi dua bagian yang besar. Itu yang kita perhatikan di sini. Labor is treated as a variable cost. Artinya tenaga kerja kita itu di-maintain sebagai variable cost. Sehingga yang kita lakukan apa? Kita membuat produksi itu berdasarkan jumlah permintaan. Kita membuat target tenaga kerja kita, mereka bekerja berapa, mereka dibayar berapa. Sehingga someday ketika perusahaan itu mempunyai demand yang turun, kemudian pekerja itu tidak melakukan pekerjaan apa-apa, maka yang terjadi adalah terminate itu bisa terjadi. Unemployment, mereka tidak bekerja lagi.
Tapi nanti pada masa-masa ketika dia membutuhkan pekerjaan, mempunyai order yang sangat besar, tenaga-tenaga ini dipanggil lagi, mereka akan di-hire lagi. Kemudian ketika mereka di-hire, mereka akan bekerja berdasarkan produk yang mereka buat dan itu dibayarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita men-trade labor kita itu sebagai fixed cost, artinya apa? Berapapun labor Anda setiap bulan, pekerjaan Anda itu berapa, produksi Anda itu berapa, maka tenaga kerja Anda itu dibayar sesuai dengan jam kerja mereka. Dalam kondisi seperti ini, ketika demand itu drop, maka yang terjadi adalah pekerja itu tetap dibayar karena dia adalah sebagai fixed cost. Ketika demand itu tinggi, maka pekerja itu seringkali diadakan lembur, kemudian pekerja itu diadakan shift atau seperti apa, itu adalah bagaimana cara seorang manajer operasi melakukan perencanaan itu. Kemudian schedule bekerja itu sendiri ada beberapa hal yang kita harus pahamin. Yang pertama adalah standard work schedule. Standard work schedule ini seperti sehari-hari kalau di Indonesia adalah bekerjanya adalah 5 hari atau 6 hari per minggu. Kemudian perharinya mereka kalau 5 hari, ya dia bekerjanya 8 jam. Kalau di Indonesia dia punya peraturan perundang-undangan bahwa seorang tenaga kerja itu mempunyai masa kerja dalam 40 jam dalam 1 minggu. Kemudian ada yang kedua adalah flex time. Nah, ini tergantung kepada jadwal yang dibuat oleh karyawan itu. Jadi mereka biasanya di perusahaan-perusahaan tertentu mereka punya schedule shift atau mereka punya schedule kapan pegawainya masuk, kapan pegawai tidak masuk, mereka punya pekerjaan itu sendiri. Ada yang fleksibel pekerjaannya adalah hitungannya mingguan, gitu ya. Jadi ketika ada pekerjaan dalam 1 minggu itu targetnya seperti apa. Yang keempat adalah part time. Jadi pekerja-pekerja itu melakukan pekerjaan itu dengan kondisi yang dibutuhkan. Jadi ada yang part time itu jam-jaman, atau itu adalah harian, atau hitungannya seperti apa, tergantung pada pekerjaan itu sendiri. Nah, klasifikasi dari pekerjaan dan workflow sendiri. Kita harus tahu bahwa spesifikasi siapa yang akan mengerjakan pekerjaan itu, kapan dia harus bisa mengerjakan, kemudian kondisi apa yang harus mendukung, mereka kontraknya bekerja seperti apa. Nah, ini yang kita harus pahamin gitu ya. Klasifikasi dari pekerjaan itu adalah pekerjaan seperti apa. Misalnya kalau kita mencontohkan tukang, ya tukang itu dibayarnya adalah harian misalnya. Berarti dia punya target hari ini dia bekerja berapa, kemudian dia melakukan seperti apa. Ketika kita bicaranya adalah produk SKT, sigaret kretek tangan, rokok-rokok yang dibuatkan menggunakan tangan, itu yang dilakukan dengan mereka adalah mereka sudah mempunyai melakukan pekerjaan itu secara berulang, sehingga mereka sudah tahu pekerjaan itu dilakukan bagaimana cara mereka melakukan. Itu yang pertama. Kemudian secara pendapatannya mereka dihitung berdasarkan berapa jumlah yang mereka buat. Nah, desain dari pekerjaan itu sendiri kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah job spesialisasi, kemudian job expansion, kemudian psychological komponen, dan seterusnya gitu ya. Kita akan bahas satu persatu. Labor specialization, apa sih yang dilakukan pada spesialisasi pekerja ini? Kita mungkin pernah mendengar bahwa repetition is the mother of skill, gitu ya. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan itu berulang gitu ya, maka apa yang dilakukan? Maka orang itu spesialisasinya melakukan pekerjaan itu. Jadi nanti kalau Anda melihat misalnya ada satu perusahaan rokok yang mempunyai museum, kemudian Anda bisa melihat pekerja yang mereka bekerja di depan Anda sendiri, Anda bisa melihat ribuan pegawainya mereka bekerja, Anda kan melihat bahwa loh bagaimana mereka melakukan pekerjaan itu dengan tanpa melihat hanya tangannya mengambil, melakukan linting rokok, kemudian dia meletakkan dua di sisi kanannya dan seterusnya, itu dilakukan semua oleh mereka dengan begitu mudahnya. Karena mereka sudah spesialisasinya ada di sana. Mereka melakukan pekerjaan seperti itu. Ketika kita pergi ke bank, ada teller bank yang menghitungnya dengan sangat cepat, begitu ya. Padahal yang mereka lakukan sebenarnya dengan mesin, dia lakukan taruh uangnya di mesin, kemudian mesin akan bekerja untuk mereka. Tapi karena mereka sangat terbiasa dalam menghitung uang gitu ya, yang dilakukan oleh mereka, sangat cepat. Ketika kita mencoba melakukan seperti itu, ternyata nggak bisa gitu ya. Kemudian ada yang kedua adalah job ekspansi, pengembangan pekerjaan. Ini ada beberapa hal yang dilakukan nanti enlargement dan enhancement, kita akan lihat dari slide berikutnya. Job rotation ini adalah kita memindah tenaga kerja kita. Dulu yang saya alami ketika saya bekerja di perusahaan
Jepang yang dari tadi awal, ketika saya selalu mengalami kendala bahwa karyawan saya tidak masuk, dan tidak masuk. Ketika tidak masuk, jadwal schedule saya sangat kacau. Maka apa yang kami lakukan? Kami akan mulai mencoba melakukan job rotation. Jadi seorang pekerja itu tidak hanya bisa bekerja pada satu titik, tapi dia harus bisa bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ketika ada temannya tidak masuk, maka yang dilakukan oleh mereka adalah mereka dirotasi pekerjaannya. Anda yang awalnya sebagai linting pita, kita bisa lakukan di pekerjaan yang lain, dan seterusnya, untuk kita mengejar target produksi pada hari itu. Nah, itu adalah job rotation gitu ya. Employee empowerment, bagaimana kita memberdayakan karyawan kita, bagaimana kita memberikan mereka pelatihan, kita memberikan mereka satu pendidikan dan segala macam supaya mereka punya tingkat kondisi yang lebih bagus. Ini yang saya bilang tadi ya. Ini adalah present job kita. Jadi ini adalah titik di mana kita bekerja saat ini. Enlargement itu adalah pekerjaan yang mendatar. Jadi kita ditambahi pekerjaan yang levelnya adalah sama, sejenis gitu ya. Beda dengan enrichment, itu adalah kita melakukan pekerjaannya adalah horizontal, vertikal gitu ya. Jadi disumbu Y. Jadi pekerjaan yang kita lakukan ini kalau di enrichment itu bukan satu level lagi, tapi kita mempunyai fungsi yang lebih tinggi. Kita melakukan controlling. Nah, ini adalah satu pekerjaan enrichment. Oke, mungkin saya sedikit sharing ketika saya dulu bekerja gitu ya. Saya sempat menjadi public relation, dan kemudian saya mempunyai beberapa teman, dan memang saya pribadi kalau saya membentuk tim, saya tidak suka punya tim yang sangat banyak. Saya suka tim itu yang sangat sedikit, tapi kerjaan kita adalah selesai, dan memang kita berjuang untuk itu. Saya katakan pada tim-tim saya bilang bahwa tidak ada kata mengeluh di sini gitu ya. Anak buah saya sempat bilang sama saya, Bu, ibaratnya kalau kita itu orang berenang, kita sudah mau tenggelam, kita sudah bendera putih angkat tangan, dan kami sudah menyerah kepada Ibu katakan help, yang Ibu lakukan tidak membantu kami, justru Ibu menenggelamkan kami gitu ya. Sebenarnya bukan itu tujuannya, bukan itu yang saya maksud di sana pada masa itu, bahwa saya katakan kepada mereka, ketika Anda mempunyai pekerjaan seperti ini, ketika saya tambah pekerjaan enlargement, satu pekerjaan Anda saya kasih 2 pekerjaan Anda bisa, saya kasih 3 pekerjaan Anda bisa, saya akan tambah terus sampai titik tertentu. Itu saya rasa Anda cukup mampu, maka Anda akan saya berikan pekerjaan controlling. Anda saya akan berikan pekerjaan yang enrichment. Jadi yang awalnya kalau Anda disupervisi terus, sekarang Anda harus mensupervisi orang lain. Kenapa? Karena dengan Anda bekerja dengan cara-cara seperti inilah, Anda juga melatih kemampuan Anda. Di dalam saat yang sama, Anda harus mendapatkan tekanan pekerjaan yang begitu berat, Anda harus mengambil banyak decision, bagaimana Anda harus ngelit anak buah Anda, dan seterusnya, Anda perlu masa untuk belajar. Saya cuma katakan pada teman-teman tim saya pada masa itu, someday kamu akan datang kepada saya, dan kamu akan bilang, untung ya, kita belajar mendapatkan enlargement dan enrichment job. Dan hari ini apa yang dikatakan mereka, hal itu terwujud. Dia bilang bahwa untung ya dulu kita pernah berjuang untuk dalam titik yang sangat berat, gitu ya. Kondisi-kondisinya harus didampingi dengan psychological komponen dari job design itu sendiri, bahwa ketika kita memberikan pekerjaan-pekerjaan kepada orang, kita harus tahu juga bagaimana kondisi psikis mereka. Ketika mereka sudah dalam kondisi yang sangat-sangat berat, kita pun sebagai pimpinan kita harus turun tangan juga, bagaimana kita bisa membantu mereka, bagaimana kita bisa melaksanakan pekerjaan itu bersama-sama, dan yang kita lakukan adalah, ya ayo kita berjuang bersama-sama. Nah ini yang kita harus pahamin gitu ya, bahwa pekerjaan itu tidak hanya kita lakukan dengan cara begitu mudahnya gitu ya. Nah, karakteristik dari pekerjaan itu mempunyai beberapa hal di sini. Ada 5 karakteristik yang Anda bisa pelajarin, variasi skill apa yang Anda butuhkan, identifikasi pekerjaan itu seperti apa, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan tahu bagaimana ketika kita harus memperlakukan pekerjaan itu seperti apa, karakteristik dari pekerjaan kita. Nah, ini yang kita perhatikan tadi, bahwa dalam suatu pekerjaan kita mengawali ini adalah job expansion yang di sebelah kanan, kemudian ada self direction gitu ya. Ketika kita bicaranya adalah masih di spesialisasi, maka pekerjaan-pekerjaan kita ini munculnya ya di titik ini. Kita mampunya bekerja sehari-hari seperti itu. Maka kondisi itu kita akan enlargement, kita tambah pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Ketika kita mampu di dalam itu, kita naik tingkat lagi untuk jadi enrichment. Kita menjadi kondisi yang bisa mempunyai fungsi kontrol. Kemudian kita masuk lagi ke dalam tahapan empowerment, gitu ya.
Kemudian kita masuk dalam tahapan yang tinggi, kita masuk ke self-direct team. Jadi kita bisa mempunyai satu tim yang sangat kuat, kita bisa bekerja bersama-sama untuk mendapatkan satu kondisi tujuan yang sama. Nah, self-direct team ini sendiri cukup efektif. Kenapa? Karena kita melakukan employee empowerment gitu ya. Kita punya job karakteristik yang di dalamnya tadi kita pelajari di depan, dan bagaimana kita bisa tahu kondisi individual psychological needs-nya tim kita seperti apa. Ya, kita harus saling support gitu ya. Ya memang sesuatu hal yang kita harus belajar. Di dalam kita menjadi seorang leader, di dalam kita mengelola suatu tim, kita harus banyak belajar di dalamnya. Nah, untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan efektivitas dari pekerjaan atau tim kita ini, seorang manajer harus mempunyai beberapa hal yang ada di sini gitu ya. Di mana kita harus tahu kontribusi dari tim kita seperti apa, manajemen supportnya bagaimana, perlu training apa, jadi kita perlu tenaga kerja tim kita itu dilatih apa, kemudian finansial dan non-finansial reward. Reward itu bisa ada dua, finansial dan non-finansial. Secara keuangan Anda dapat bonus, Anda mendapatkan achieve target dan segala macam, Anda punya penghasilan tambahan dan seterusnya. Ada juga yang non-finansial, artinya support, kebersamaan, kemudian hal-hal yang tidak diukur dengan uang, bukan berupa uang, itu kita harus lakukan kepada anggota tim kita, gitu ya. Dan yang pasti kita harus tetap kontrol. Nah, berikut ini merupakan benefit dari tim dan expand dari job design. Yang satu adalah improve quality of work life, bagaimana pekerja kita mempunyai kehidupan pekerjaan yang lebih bagus. Pekerjaan kita itu adalah job satisfaction juga, bahwa kalau kita merasa happy, kita harus lakukan hal itu dengan senang gitu ya, maka hasil quality kita pun akan bagus. Bagaimana kita bisa memotivasi tim-tim anggota tim kita untuk kita bisa mendapatkan satu produktivitas dan kualitas yang bagus. Karena kondisinya adalah tidak semata-mata mereka yang dikejar adalah uang dan uang saja gitu ya, tapi ada kondisi-kondisi tertentu juga mereka mendapatkan satu tingkat kepuasan. Mereka juga butuh motivasi. Jadi bagaimana ketika saya menargetkan ketika saya harus di project gitu ya, saya memberikan pekerjaan kepada beberapa tukang ya, teman-teman tahu semua bagaimana tingkat pendidikan mereka, bagaimana cara mereka berpikir. Apa yang kami selalu lakukan? Satu hal yang kita lakukan, hal sederhana, saya selalu katakan pada supervisor atau mandor kita, bahwa ketika Anda meminta mereka untuk bekerja lembur, satu, ketika pada masa break, penuhin kebutuhan mereka. Satu, kasih mereka sedia makan cukup, kasih mereka minuman yang cukup, kasih kebutuhan mereka standar yang mereka butuhkan seperti apa. Itu adalah part of yang hal-hal yang kita lakukan kepada mereka, bahwa ayo kita bisa berjuang bersama-sama. Goals kita adalah ini, hari ini kita bicaranya mau seperti apa. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Limit keterbatasan dari job expansion sendiri itu seperti apa? Satu, cost-nya menjadi cukup besar, tenaga kerjanya ketika dia punya skill yang sangat bagus, maka dia butuh bayaran mahal, gitu ya. Ya memang secara lagi-lagi secara cost butuh dana yang lebih besar. Training untuk mentraining mereka pun juga kita membutuhkan biaya yang cukup besar juga. Berikut ini merupakan average dari training hours per employee. Kalau di US itu adalah 7 jam, Sweden 170, dan Jepang adalah 200 jam. Bagaimana ketika kita memberikan motivation dan incentive system? Bonus kita berikan kepada mereka, atau kita berikan profit sharing, kita berikan incentive plan, kita berikan knowledge based reward system. Ketika mereka mempunyai reward, mempunyai knowledge dan skill yang lebih meningkat, kita berikan reward kepada mereka. Ini adalah desain-desain yang kita harus lakukan kepada pekerja kita. Jadi kadang-kadang kita lakukan kepada beberapa pekerja proyek kita, kalau Anda achieve target ini pada sebelum tanggal sekian atau tanggal sekian, maka X rupiah kami akan berikan untuk Anda. Atau kita punya sales team, jadi tim untuk penjualan. Ketika kita katakan pada mereka, kalau Anda mempunyai mencapai target yang kita set up di awal tahun, kemudian Anda mencapai pada quarter-quarter tertentu, maka kami akan memberikan bonus kepada Anda, misalnya trip lah, atau kita berikan suatu bonus dalam bentuk yang berbeda dan segala macam. Itu yang kita lakukan kepada mereka. Kemudian di dalam menyusun pekerjaan, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah ergonomics gitu ya.
dan work environment. Ergonomics ini adalah bagaimana ketika kita harus mengatur ruang kerja, tempat duduk, bagaimana mengatur mereka untuk mereka bisa melakukan pekerjaan itu dengan nyaman. Seperti gambar ini, dia melihat bahwa bagaimana sih ketika orang itu mengetik, tingkat cara mereka duduk dan segala macamnya membuat mereka tidak cepat lelah. Kemudian bagaimana ketika kita memberikan kondisi pekerjaan itu yang baik. Ini juga harus terjadi pada operator mesin juga, gitu ya. Ketika mereka harus berdiri terus atau mereka harus duduk atau bagaimana caranya, kita harus perhatikan hal-hal seperti itu. Bagaimana tingkat lelahnya mereka supaya rendah. Kemudian ergonomik ini ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan, illumination, noise, temperature, dan humidity. Berikut ini adalah illumination, tingkat dari pencahayaan itu sendiri. Ketika itu di dokter gigi atau ketika itu di tempat-tempat yang membutuhkan laboratorium misalnya yang sangat-sangat detail dan segala macam, kita butuh pencahayaan yang sangat terang. Kenapa? Karena ada hal spesifik yang kita pelajarin, kita akan lakukan di sana. Kemudian ketika pekerjaan-pekerjaan yang modelnya adalah engraving, drafting, ngedraft dan segala macam, pencahayaannya pun harus cukup terang gitu ya. Kalau kita di office ya kita normal-normal aja. Makanya jangan kita mencepelekan ketika kita bicara layout suatu perusahaan ketika kita hanya lampu aja. Emang perlu ditata? Apakah pentingnya menata lampu? Sangatlah penting. Kenapa lampu itu menjadi begitu penting gitu ya? Karena itu membuat orang sangat cepat lelah. Tapi kalau tempat itu model-modelnya seperti gudang dan segala macam, ya kita tidak perlu membuat yang sangat-sangat terang. Artinya pencahayaan cukup aja juga oke. Ketika kita bicaranya adalah di warehouse. Kemudian tingkat kebisingan. Kenapa pekerja-pekerja yang masuk ke dalam perusahaan, kemudian ketika mesin itu beroperasi, dia harus menggunakan ear plug gitu ya, dia harus menggunakan penutup telinga. Karena manusia itu hanya mempunyai batas tertentu ketika dia setiap hari mendengarkan bunyi-bunyi yang sangat bising, maka itu bisa merusak gendang telinganya mereka. Nah, di sini kita harus tahu sekali bagaimana ketika mereka melakukan pekerjaan itu ada di level mana. Sehingga Anda harus paham betul bahwa kalau saya melakukan pemberian facility kepada kita punya karyawan, apa safety apa yang kita harus berikan kepada mereka juga. Saya punya teman, seorang kepala pabrik, kalau bicara dengan saya tidak pernah pelan. Dulu pertama kali saya bicara dengan dia, saya tuh mikirnya gini, orang ini bencikah dengan saya? Kenapa dia selalu ngomongnya membentak-bentak saya? Kenapa selalu dia ngomongnya selalu nada tinggi dan seterusnya? Sampai dia bercerita sama saya dan dia bilang, sorry Penny, kalau saya ngomong dengan Anda itu sangat keras. Kenapa? Karena gendang telinga saya ini sudah rusak. Jadi saya ada sedikit, kalau kita bilang tulis sedikit gitu ya. Kenapa? Karena dia bekerja dalam pabrik sekitar 20-25 tahun. Dan dia setiap hari mendengarkan kebisingan, sehingga pada akhirnya ketika kita bicara dengan nada yang normal biasa, dia tidak bisa mendengar itu. Dan mereka kebiasaan karena tempatnya bising, mereka selalu bicara dengan kondisi suara yang sangat keras. Itu yang terjadi. Kemudian metode analisis kita melakukan seperti apa? Kita bahas satu persatu di belakang ya. Kita akan bicara flow diagram, activity diagram, dan operation chart. Flow diagram. Berikut ini merupakan proses dari yang biru ini dia berjalan ya, dari cara pekerjaan seperti ini dan pekerjaan seperti ini. Bagaimana ketika kita merubah flow kita menjadi seperti ini? Nah, ternyata ada satu pekerjaan yang berbeda. Hal yang sama, tapi ketika Anda mampu mengatur, ketika Anda mampu merubah itu, Anda mampu membiasakan mereka, Anda mampu melakukannya kepada tim Anda, mungkin Anda akan mendapatkan hasil yang berbeda juga. Nah, ini yang kita akan pelajarin sebenarnya. Kemudian proses chart, ini adalah cara-cara kita mengatur yang Anda perlu perhatikan dalam proses chart. Ini adalah simbol, bulat adalah operation, tanda panah adalah transportation, kotak adalah inspection, bentuk D ini adalah delay, dan segitiga terbalik adalah storage. Jadi pekerjaan apa yang Anda lakukan di sini, dan Anda tandain di sini. Oh, ini karena dia adalah prosesnya berpindah, maka dia di transportation. Oh, ketika dia disimpan, maka dia adalah di storage. Ketika dia move, maka dia seperti ini, dan seterusnya. Ini yang Anda harus perhatikan di dalam proses chart.
Jadi sebagai seorang operation, kita semua harus tahu apa-apa saja yang harus dilakukan oleh kita punya staff. Kemudian yang kedua adalah activity chart, gitu ya. Activity chart ini adalah operator 1 dan operator kedua. Dia bekerja dalam waktu 12 menit mungkin, atau dia 12 menit lah ya. 12 detik enggak mungkin ya. 12 menit. Kemudian operator kedua juga bekerja dalam 12 menit. Kemudian greet next customer, move next car. Jadi di dalam setiap 12 menit ini pekerja itu bekerja dengan 100%. Ini activity chart yang kita harus pahamin, gitu ya. Yang berikutnya adalah operation chart. Operation chart ini kalau Anda perhatikan, Anda harus tahu tadi itu dihitung kita operasinya berapa banyaknya, kemudian transportation dan seterusnya. Ini yang kita harus perhatikan di dalam cara kerja kita. Jadi kita harus memahami benar bagaimana seorang itu bekerja. Sampai pada beberapa pekerjaan kita menggunakan tangan kanan, kita menggunakan tangan kiri, itu pun akan dilatih seperti apa. Jadi kalau kita bekerja dengan satu tangan berapa lamanya, kita bekerja dengan dua tangan kita, waktu kita diharapkan lebih pendek. Kemudian cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan visual workplace. Untuk mempercepat, jadi supaya kita tidak menghitung, supaya kita tidak perlu mengecek lebih detail dan segala macam, kita menggunakan kondisi-kondisi adalah sementara kita bisa, selama kita bisa, kita pakai yang namanya visual workplace. Apa yang disebut dengan visual workplace ini? Dia bisa bentuknya berupa display, berupa graf, gitu ya, berupa desain yang kita akan lihat di slide-slide berikutnya ini. Nah, contoh yang sederhana ketika Anda mempunyai di rumah Anda misalnya, ketika kita di housekeeping, kita mempunyai tempat-tempat seperti ini, maka kita akan tahu bahwa ini tempat pisau, tempat garpu, tempat sendok, dan tempat pengoles misalnya. Jadi ketika barang ini tidak ada, kita nggak usah berpikir lagi. Loh, oh berarti barang ini memang belum kembali. Jadi kita bisa berpikirnya jauh lebih cepat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bentuk timer seperti ini. Kita punya goal 3 menit, actualnya 2,1. Kita nggak perlu stop buatin gitu ya. Tapi kita sudah langsung bisa melakukan bahwa, oh ini loh actualnya goals kita 3 menit, actual kita adalah 2,1. Kemudian bisa juga kita pakai lampu guys, seperti traffic light. Kalau merah berarti sudah kondisinya adalah mesinnya stop. Kalau dia kuning dia dibutuhkan untuk di-maintain. Kalau hijau itu seluruh sistemnya adalah running well. Bisa dilakukan hal seperti itu. Itu cara-cara yang kita bisa pakai banyak. Kemudian, yang kita bisa lakukan adalah kita memberikan tanda-tanda seperti ini. Anda belajar dalam just in time, Kanban system. Artinya apa? Ketika kita warna biru ini mencapai di titik ini adalah titik reorder point. Jadi ketika box ini diambil, ternyata ini rata dengan kondisi seperti ini, maka si purchasing atau kepala gudang Anda harus meminta permintaan barang. Karena barang saya sudah mendekati reorder point dan saya harus melakukan order ulang. Ini yang kita bisa lakukan di sini, gitu ya. Jadi hal ini, visual workplace ini digunakan untuk mempermudah seorang pekerja ketika dia akan melakukan pengecekan, dia harus pahamin itu dengan baik dan begitu cepat. Kemudian bentuk yang berikutnya bisa pakai bin, kotak-kotak seperti ini, dia bisa kasih clipboard di sini yang menunjukkan perubahan-perubahan apa yang terjadi. Seringkali kita juga bisa melihat performance manufacturing model seperti ini, banyak sekali ini digunakan ya di mana-mana, bahwa target kita hariannya seperti apa, berapa pencapaian, dan seterusnya kita lakukan ini daily. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Bagaimana ketika kita bisa membuat standarisasi dari pekerja itu sendiri? Jadi kita harus berpikir bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengikuti target masing-masing orang itu dengan kondisi-kondisi yang semau mereka. Tapi kita mempunyai planning bahwa sebenarnya standar dari labor kita itu berapa banyak sih. Contoh, ketika Anda pergi ke bengkel yang sudah dikelola dengan bagus, misalnya bengkel-bengkel mobil yang namanya sangat famous gitu ya. Ketika Anda datang, Anda akan diterima oleh SA gitu ya. Diterima oleh SA, kemudian Anda mempunyai keluhan dan segala macam, dia akan mengatakan kepada Anda, oke, estimasi pekerjaan Anda adalah sekian jam, kemudian dari sekian jam itu
kita akan start pada jam sekian dan kita akan selesai pada jam sekian. Apakah dia menyampaikan itu dalam kondisi tidak berpikir? Mereka sudah tahu ketika dia menginputkan pekerjaan apa yang dilakukan, sudah keluar yang namanya estimasi waktu pekerjaan itu. Jadi pekerjaan itu sudah bisa dilakukan berapa lama selesainya, kemudian kapan akan dilakukan, karena dia sudah punya time schedule-nya semuanya dengan bagus, jadi posisinya itu akan dilakukan mereka dengan cepat, gitu ya. Bagaimana mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Kondisi labor standar ini adalah tujuannya untuk apa? Salah satunya adalah ketika kita mempunyai waktu yang sangat standar itu, kita tahu berapa orang yang kita butuhkan untuk kita bekerja, kemudian bagaimana pencapaiannya mereka, kemudian bagaimana ketika kita akan memberikan insentif sistem. Kalau kita nggak tahu standar pekerjaan kita, bagaimana kita bisa merancang itu semuanya? Oleh karena itu kita harus pahamin bagaimana nantinya di end dari materi kita hari ini, kita akan melakukan yang namanya adalah work measurement. Nah, standar ini sendiri kita akan tahu labornya bekerja apa, kemudian berapa orang yang kita butuhkan, waktu dan biayanya berapa, kemudian bagaimana kita mengatur orang supaya balance. Jadi misalnya kalau kita di perakitan, kita baru bisa menjual produk kita ketika pekerjaannya itu selesai semua gitu ya. Kalau dirakit kan nggak mungkin kita jual satu per satu produk gitu ya, tapi kita finish all produk, dirakit semuanya baru kita jual gitu ya. Kemudian adalah efisiensi dari employee itu sendiri. Jadi sebenarnya pekerja kita ini terlalu banyak apa terlalu sedikit, itu yang kita harus pahamin juga. Nah, ada beberapa, ini yang saya katakan tadi itu di dalam work measurement tadi ya. Kita pakai, ada beberapa cara. Satu, historical experience, jadi kita pakai data masa lalu, kita pakai time studies, kita pakai predetermined time standard, dan kita melakukan adalah work sampling. Historical experience, ini adalah data masa lalu yang kita pakai. Kita nggak keluar biaya banyak, karena kita sudah punya data yang sebelumnya. Kita record data itu, kita mencoba ngambil rata-rata mungkin, atau kondisinya seperti apa, tapi kondisi ini tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena standarisasi itu belum ada. Tapi kita bisa, ya paling tidak kita tahulah gambarannya seberapa yang terjadi selama ini itu seperti apa, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah time studies, gitu ya. Time studies ini dilakukannya, di setnya itu bukan pada pekerjaan pertama, tapi kita harus bekerja dulu, gitu ya. Jadi pekerjaan itu dibuat sedetail-detailnya, orang itu diteliti sampai segerakan sekecil-kecilnya, kemudian kita buat video slow motion, kemudian menentukan mana gerakan yang perlu dan yang mana yang tidak perlu, gitu ya. Jadi kita benar-benar lakukan itu. Ini membutuhkan observasi yang sangat dalam, gitu ya. Itu time studies. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari time studies, gitu ya. Apa pekerjaan yang Anda lakukan, kemudian membagi dan segala macam. Kemudian kita akan menghitung berapa banyak observasi yang kita akan ambil. Kemudian kita mendapatkan normal time. Kemudian ada allowance factor. Allowance factor itu apa? Pekerja kita tidak akan selamanya bekerja untuk kita, gitu ya. 8 jam full dia bekerja, enggak. Tapi dia punya masa ke kamar kecil, dia punya gerak-gerak badan, kemudian dia mulai melakukan ngobrol sama temennya, kemudian capek, aduh pegel ini ya, pegel semua dan segala macam. Nah, itu yang kita sebut dengan rest allowance. Ada new tools yang dipakai adalah PDA software. Ini yang bisa membuat mengatur bagaimana ketika kita melakukan interval semuanya. Nah, kita reduce dan eliminasi dari data entry kita. Kemudian yang ketiga adalah predetermined time standard, gitu ya. Ini bisa dilakukan sebelum pekerjaan itu perform. Nah, kenapa bisa dilakukan seperti itu? Karena data-datanya sudah dirilis oleh peneliti-peneliti yang sebelumnya. Jadi kondisinya adalah predetermined ini ada orang-orang ahli yang sudah mampu melakukan analisa suatu pekerjaan dan dia mengatakan bahwa untuk pekerjaan seperti ini rata-rata akan membutuhkan waktu sebesar sekian.
Nah, itu yang jadi kita tinggal menyesuaikan aja dengan waktu itu. Yang keempat adalah work sampling. Work sampling ini namanya work sampling, kita melakukan random observation. Jadi kita tidak melakukan pada semuanya, tetapi kita melakukan mengambil data sebarannya normal, gitu ya, waktu kerja yang normal, kemudian siapa yang tercepat, siapa yang terlambat, kita akan lakukan observasi semua, dan kita akan mengambil kondisi rata-ratanya seperti apa, kita menambahkan dengan allowance juga, kemudian dari allowance itu kita nanti akan ketemu waktu kerjanya berapa lama. Nah, work sampling ini ada beberapa keuntungan gitu ya. Kita akan melakukan, ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam work sampling gitu ya. Contoh yang terjadi pada kita akan compare dua pekerjaan. Yang pertama adalah sales people. Apa yang dilakukan oleh sales people? Kemudian 20% dia akan traveling, kemudian dia bekerja untuk paperwork, jadi dia akan membuat laporan dan segala macamnya. Kemudian 10%-nya adalah dia lunch atau kebutuhan pribadinya dia, kemudian dia meeting dengan orang yang lain, terima telepon, kemudian telepon orang, kemudian dia berjualan dan seterusnya. Itu untuk sales people. Kita compare dengan assembly line employee. Kalau Anda perhatikan, startup dari mesin itu berapa lama, kemudian dia break lunch, kemudian dia dead time, istirahat, unscheduled downtime, clean up dia punya mesin, dan 67 sisanya adalah dia benar-benar bekerja. Karena dia adalah memang sehari-hari pekerjaannya adalah orang yang rakit, gitu ya. Nah, ini yang kita pelajari di sini adalah setiap dari pekerjaan itu sendiri akan membutuhkan work sampling dengan kondisi studi yang berbeda-beda. Jadi tergantung pada perusahaan Anda apa, kita jalankannya seperti apa, gitu ya. Berikut ini merupakan keuntungan dan kerugian dari work sampling itu. Secara keuntungan dia menjadi lebih murah, kemudian pengamatannya tidak juga butuh orang yang hebat banget gitu ya. Kita hanya butuh little training, dapat dilakukannya dengan kondisinya tidak harus selalu pada detik itu harus selesai semuanya. Kita harus bisa lakukan ngambil datanya adalah melakukan dengan sampling dan segala macam. Ada kerugiannya juga bahwa ini adalah berikut ini adalah kerugian-kerugian yang bisa disebabkan oleh work sampling. Kerugian ketika kita memilih metode work sampling itu sendiri, gitu ya. Jadi plus minus, jadi semua metode yang kita gunakan itu adalah plus minus, kita akan trial and error terus. Makanya kita sebagai seorang operation manager kita harus paham benar pekerjaan apa yang dilakukan oleh pekerja kita, berapa lama dia melakukan, dia butuh skill seperti apa, kita harus pahami itu, gitu ya. Yang terakhir dari pembahasan kita pada hari ini adalah bagaimana ketika kita bicara etika dan work environment. Satu hal yang kita harus pahamin baik-baik ketika kita mempunyai pekerja, kita mempunyai tim, satu fairness, kemudian etika dalam bekerja, bagaimana cara kita membayar mereka, bagaimana ketika kita memberikan safe working condition, bahwa tenaga kerja kita menggunakan alat pelindungan diri yang lengkap. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang kita harus berikan itu menjadi hak bagi mereka, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan sistem gaji, bonus, dan seterusnya, itu yang kita harus pahamin dan kita berikan kepada mereka. Saya pernah punya satu pengalaman ketika saya bekerja di satu perusahaan paper yang banyak bahan baku kimia di sana. Dan apa yang terjadi, secara manajemen perusahaan kita memberikan facility kepada seluruh karyawan kita adalah memberikan susu, milk gitu ya. Susu ini diberikan dengan dasar apa? Bahwa karyawan itu setiap hari menghirup zat-zat kimia. Untuk menetralisir paru-paru mereka, kita memberikan minuman dan makanan yang bergizi. Jadi kalau di pabrik, seluruh pegawai itu ditreatment, diberikan makanan yang bergizi, dan diberikan minuman-minuman yang dapat membersihkan atau memberikan kesehatan tubuh bagi mereka. Dan apa yang terjadi teman-teman semua, banyak di antara para pekerja kita itu meminta, kalau gitu daripada kita dikasih facility seperti ini, ya lebih baik kita dikasih uang saja. Bukan semata-mata kita tidak mau memberikan uang, tapi karena kami ingin memberikan bahwa Anda mempunyai tingkat kehidupan, quality life Anda itu menjadi lebih bagus dan terjamin. Maka hal-hal pun yang kita berikan tidak hanya sekedar finansial, tapi non-finansial pun kita lakukan kepada mereka. Ada kadang-kadang pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, misalnya setiap 10 pegawai kita punya satu semacam mandor gitu ya.
Apa yang dilakukan oleh mereka akan kenal dengan siapa keluarga mereka akan tahu bagaimana cara mereka berperilaku dan segala macam itu dilakukan semua dengan baik gitu ya. Bagaimana ketika kita bisa memberikan motivasi kepada mereka, kita jalankan semuanya dengan baik. Oke, ini adalah materi kita pada hari ini. Memang cukup banyak dan cukup berat gitu ya. Di dalam analisis pekerjaan, dalam pengendalian human resource, satu hal kuncinya kita harus praktek. Jadi mungkin pada hari ini kita mendapatkan kasus seperti ini, kita akan belajar penyelesaiannya seperti apa. Someday ketika kita dapat kasus yang sama, kita sudah bisa menggunakan itu di replika. Oh, ternyata itu dulu bisa berhasil loh, kita coba lagi. Kalau itu nggak bisa, kita kembangkan lagi metode yang berbeda lagi. Setiap hari kita akan mencoba berpikir bagaimana memberikan yang terbaik bagi anggota tim kita, supaya anggota tim kita bekerja dengan solid, kita mencapai tujuan dengan baik, dan cepat sesuai dengan tujuan kita. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye. Thank you for watching and see you soon.